dan mampu melanjutkan daripada Muhammad sampai dakwahnya Rasulullah SAW. Pada kesempatan sore hari kita akan membahas daripada tentang Abdul Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Amali husnul dhanni billahi wa ibadillah. Paling utamanya amal perbuatan itu adalah yang pertama husnul dhann, yaitu berprasangka baik billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua amal yang paling diunggulkan, yang paling diutamakan adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul dhann itu adalah sikap baik kita dengan apa yang terjadi kepada diri kita ataupun sekitar kita. Kita sebagai seorang hamba harus mampu bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap baik itu termasuk husnul dhann. Bagaimana kita menyikapi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada setiap hambanya yaitu kecintaannya, kasih sayangnya, pandangannya kepada hamba tersebut. Tetapi terkadang hamba itu belum bisa untuk memahami arti daripada bahasa cintanya Allah yang Allah berikan kepada hamba itu. Kalian seorang santri dididik, diberikan materi pelajaran yang diantaranya untuk bisa mengenal tentang bahasanya Allah, yaitu bahasa cintanya, bahasa kasih sayangnya. Kenapa seorang hamba terkadang masih belum bisa menerima daripada bahasa cintanya Allah? Allah memberikan bahasa cintanya kepada hamba bukan seperti apa? Seperti makhluk dengan makhluk. Seperti kita mengatakan, mama aku cinta padamu, aku rindu padamu, misalkan. Itu kan cukup dengan ucapan dan bisa dilakukan dengan apa? Pelukan sama mama, sama papa, kan gitu ya. Jadi itu kan secara makhluk itu apa? Bisa digambarkan. Tetapi kalau bahasa cintanya Allah itu gak bisa disamakan seperti hanya makhluk. Makanya terkadang Allah memberikan kita ujian, memberikan cobaan, itu termasuk bahasa cintanya Allah.
Ujian itu berupa sakit. Ketika sakit kamu baru mengingat, ya kan? Baru ya Allah, ya Allah, ya. Tapi terkadang Allah nggak langsung menyembuhkan, benar gak? Karena Allah masih mendengarkan rintihan kamu itu. Nah, ya, betul. Jadi contoh saja misalkan sekarang, seorang ibu yang mana anak-anaknya jauh dari tempat tinggal biasa dulu kecil, ya, di rumahnya sekarang sudah dewasa berpisah karena sebab sesuatu, pekerjaan, merantau, ya, atau sudah menikah, sudah berkeluarga, jauh kan? Nah di situ kata orang tua, seorang ibu apalagi ya, merindukan apa? Obrol bareng, obrolan dengan anak, canda tawa, ya, kadang merindukan itu. Makanya apa? Jangan sampai kita putus kontak dari seorang ibu, kan begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan ujian kepada hambanya itu lalu bercinta, tetapi hambanya itu, ya, tidak bisa menerima bahasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Mengeluh, dia mengeluh, kemudian apa? Merasa putus asa dengan kehidupannya. Ujian bukan hanya sakit, diberikan apa? Yang lain, musibah bisa jadi, ya. Seperti halnya apa? Seret dalam rezekinya, ya. Diberikan ujian datang kepada rumah orang yang meminta-minta, paham ya? Itu termasuk bahasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal diri kita. Makanya disinilah kata baginda Nabi, pentingnya husnul, keutamaannya husnul itu apa? Mempunyai perasaan baik, sikap baik kita dalam menerima semua itu. Apapun yang terjadi itu sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam syairnya Al-Imam Al-Haddad, Aqqa Rabbi Yazid wa kullu fi'lika jamil. Semua pemberianmu ya Allah itu sangat banyak, dan semua yang telah menjadi ketetapanmu ya Allah, dan semua yang telah menjadi ketetapanmu ya Allah itu baik, insya Allah khair. Makanya di dalam sebuah kitab itu ada diceritakan tentang husnudzon. Jadi ada seorang raja punya asisten. Pasti setiap bos ada asisten ya. Asisten itu apa sih? Orang yang dekat dengannya. Paham ya? Kayak kamu pasti punya orang dekat, sahabat namanya. Ya. Kalau di dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan, namanya apa? Asisten. Asisten kerjanya apa? Mencatat, mengawal. Paham ya? Memberikan masukan. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ya, yang terbaik untuk bagi pimpinan, apa yang dipimpin gitu. Nah, raja ini punya asisten. Paham ya? Nah, asisten ini ditanya oleh sang raja ini. Kemudian apa? Jawabannya itu bukan seperti solusi, ya, memberikan solusi bagi rajanya ini. Akhirnya apa? Singkat cerita ya, asistennya ini dipenjara oleh raja itu. Kemudian asisten ini mengatakan apa? Insya Allah khair, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Dipenjara, dijebloskan ke penjara. Gak ada salah nyuri, gak ada salah. Gara-gara apa?
pada raja. Akhirnya suatu ketika ya, raja ini keluar bersama para pasukan. Ada istilahnya apa? Berburu lah ya, mau berburu. Ketika berjalan keluar naik kudanya, para pasukannya ini beda sama kayak asistennya, kudanya lemah. Akhirnya sang raja keasikan ngejar masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan, tak tahu kemana, bingung, lihat ke belakang, oh pasukan sudah jauh, paham ya? Akhirnya apa? Karena kebingungan dia terus mencari jalan keluar, ketemu sama suatu kelompok namanya kanibalisme, kelompok golongan orang-orang yang suka makan daging mentah-mentah, daging orang, namanya kanibal. Akhirnya ditangkap aja itu. Ketika ditangkap, ditaruh di tengah desanya kaum kanibalisme itu, ditentangkan, ditaruh di atas apa? Artinya mau siap dimakan. Ramai ketika sate, ya, dari manusia. Kemudian seorang pimpinan ini sebelum menyodorkan kepada para rakyatnya itu dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dilihat ternyata ada jarinya raja ini yang gak lengkap, putus. Di dalam kaum kanibal itu sebuah pantangan besar. Ketika ada buruannya ditangkap, ada anggota tubuhnya yang gak lengkap, itu gak boleh dimakan. Akhirnya raja itu dilepas akhirnya kembali ke istananya. Singkat cerita di istana, ya, itu raja cerita sama pasukan para di kerajaan itu kan ramai. Setelah cerita ada panglimanya itu, ya, dia mengangkat tangan menjelaskan ke raja. Teringat ucapan asistennya dijebloskan. Paham ya? Jadi ketika itu raja meminta pendapatnya tentang ini. Jadi terputus. Memang raja dari itu terputus. Nah kemudian asisten jawab begini, insya Allah itu ada kebaikannya. Raja ini langsung akhirnya terima. Oh benar. Akhirnya dipanggil siapa? Asistennya dijebloskan, dibebaskan. Kemudian apa? Kata asistennya, berkat saya di penjara, walaupun kelihatannya nggak enak di penjara ya, tapi saya jadi selamat wahai raja. Loh kok bisa? Kan ada di penjara. Coba kalau tadi saya nggak di penjara, saya itu sama raja mengawali dan ditangkap dua-duanya, mungkin saya nggak selamat, raja selamat karena anggota tubuh saya nggak selamat. Jadi artinya sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, di situ pasti ada kebaikan. Dan cerita ini kita bisa ambil bahwa setiap apa yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah sudah jalani, itu ada kebaikan. Nah, sikap kita adalah husnudzon, rasa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan sakit, ya terima husnudzon. Paham ya? Guru memberikan ganjaran hukuman husnudzon. Itu kan kepada makhluk. Kita lanjutkan. Husnudzon billahi wa bi ibadi. Selain kita berprasangka baik kepada Allah, jika kita juga harus punya prasangka baik terhadap hamba-hamba Allah, kepada orang tua. Bisa orang yang galak teman ya. Kemarin dalam pendidikan masalah ngaji, guru mangkat dipaksa, galak teman. Di situ ada kebaikan yang kamu nggak bisa tangkap. Tapi suatu saat kamu akan mengerti kenapa orang tua galak sama kamu. Rasakan baik terhadap guru. Nah ya, setelahnya kok keras ya, terlihat keras, ya. Ternyata kerasnya setelahnya itu adalah bentuk pendidikan. Begitu. Rasulullah rasa baik dan
itu gak bakal berhasil. Kalau pengen kamu menjadi orang sukses, tanamkan husnul. Wa sahibul husnul dhani la yakhib. Ya, jadi dikatakan orang yang selalu punya prasangka baik, la yakhib, pasti tidak akan sia-sia. Pasti tidak akan sia-sia. Ya. Di dalam kitab Fathul Ahbab itu ya, wa sahibul husnul dhani la yakhib wa in akhta. Walaupun sekalipun kamu prasangka baiknya itu salah. Paham ya? Misalkan kamu tahu dia habis mencuri, kamu tahu dia habis mabok, dari baunya kelihatan. Paham ya? Habis neladan tahu, tapi tetap apa? Husnullah. Prasangka baik. Paham ya? Walaupun itu salah, walaupun kenyataannya itu apa? Habis nyolong, habis apa lagi? Habis mencuri, ya, habis minum mabok, habis main judi misalnya. Paham ya? Nah, jadi artinya apa? Sebisa mungkin kita harus tetap husnuzon. Orang husnuzon itu artinya makin baik dan dapat ganjaran dari Allah SWT. Tetapi kalau kebalikannya suudzon, wa in asab, walaupun itu benar, prasangka buruk, walaupun itu benar. Kamu lagi duduk, tiba-tiba didatangi temanmu, kamu itu fair, atau kamu dicat teman kamu, jangan ngecek tiba-tiba ngecek, jangan-jangan suudzon, walaupun benar, mau punya uang, walaupun benar, itu apa? Jadi jelek, paham ya? Dan bahkan membuat hati itu Allah. Dan ini penyakit hati. Suudzon itu termasuk penyakit hati. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, kalau kalian masih ingat ya, di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu dikatakan apa kata Nabi? Iyyakum aqdar. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian terhadap prasangka buruk, baik terhadap Allah ataupun terhadap para makhluk. Paham ya? Kenapa kita harus menjauhi buruk sangka kata Rasulullah? Fa inna dhanna aqdabul hadis. Karena suudzon, prasangka buruk itu termasuk aqdabul hadis. Paling jeleknya sifat dusta dalam sebuah ucapan. Jadi kalau kalian ditanya, orang yang paling buruk berbohong itu apa? Adalah yang mempunyai sifat suudzon, yang punya sifat buruk sangka. Maka kalian harus menjauhi. Paham ya? Dan dipraktekkan. Kemudian di sini dikatakan di antara faidah manfaat dari husnudzon billah, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada para hambanya Allah. Apa sih manfaat faidahnya itu? Yaitu manfaat yang pertama secara ruhaniyah, secara ruh kita, batin kita. Satu, takwiyatul iman. Itu manfaat secara ruhnya itu bisa untuk menguatkan iman kita. Iman kita tidak pasti, terkadang naik, terkadang turun. Sekarang ini hati kalian sedang diberi makan, nutrisi, vitamin. Otomatis iman kalian sekarang ini sedang dicas, ya, artinya bisa bertambah. Takwiyatul iman. Husnudzon itu termasuk bisa menguatkan iman kita. Husnudzon yazidu bil iman fard wa yaqwi ala taqwallahi. Dijelaskan di sini apa yang dimaksud menguatkan iman, yaitu prasangka baik itu bisa menambah daripada keimanan seseorang dan menguatkan hubungan dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Menguatkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu maksudnya arti
daripada iman itu menjadi kuat. Nah, ya, iman itu bertambah dan hati kita itu selalu ta'alluq, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Connect. Ya, selalu connect. Di saat panggilan Allah bersenandung lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, sudah waktu subuh, hati itu mengajak sholat. Paham ya? Connect. Tentu ya. Ketika kamu diajak keburukan, kejelekan, hatinya ingat Allah. Alhamdulillah. Hati menolak. Connect. Paham ya? Kemudian al-himayatu minasyak. Manfaat kedua secara rohaninya kita adalah menjaga daripada syak, keraguan. Orang punya sifat was-was, ya, suka ragu dalam wudhu, ragu. Kepala tadi sudah dibasuh belum ya? Sudah benar belum ya? Akhirnya mungkin diulang-ulang. Itu kan syak. Takbir, ragu, misalnya niat sholat tadi udah benar belum ya, akhirnya diulang lagi. Itu syak. Makanya dengan husnudzon itu bisa menjaga diri kita daripada sifat keraguan. Kemudian manfaat ketiga itu apa? At-taqarrub ila Allah. Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribul 'abdu minallah ta'ala. Mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Ya, rasakan baik. Terus kemudian yang keempat, manfaat husnudzon. Ya, pertama menguatkan iman, yang kedua apa? Menjaga diri dari sifat ragu. Ya, hatinya itu enggak gampang ragu. Kemudian yang ketiga, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dirinya dengan Allah. Paham ya? Yang keempat, as-salamu dakhil. Ada keselamatan di dalam ruhaniyah. Artinya apa? Ruhaniyahnya itu bisa menjadi tenang. Tuma'nina an-nafsiyah. Paham ya? Nafsunya itu tenang, jiwa apa? Hatinya itu tenang, tuma'nina. Paham ya? Kemudian keutamaan manfaat al-istimaiyah secara umum, ya, secara zahirnya dampak daripada husnudzon, prasangka baik, tahsinul alaqah, yusinul alaqati minal akhirin. Yaitu manfaat pertama secara zahirnya, yaitu bisa memperbaiki hubungan, ya, bisa memperbaiki atau memperbagus suatu hubungan alaqah. Paham ya? Itu yusinul alaqah ma'al akhirin. Jadi hamba itu dengan Allah bisa semakin baik hubungannya. Dengan manusia juga bisa menjadi baik